Riak energi kekerasan datang dari putaran ke putaran, meskipun telapak tangan dengan Xiao Yan barusan tampak biasa, orang-orang dengan kebijaksanaan telah melihat bahwa Xiao Yan, yang dibantu oleh api yang berbeda, jelas berada di atas angin, sedangkan pria itu hitam jatuh melawan arah angina. Yueru selalu berpikir bahwa Xiao Yan hanyalah seorang apoteker yang sangat terampil, tidak cukup dalam pertempuran yang sebenarnya, karena banyak apoteker membutuhkan perlindungan dalam pertempuran yang sebenarnya, tetapi dari pertempuran antara Xiao Yan dan pria berbaju hitam tadi, Yueru menemukan dirinya salah. Xiao Yan tampaknya tidak hanya membuat prestasi besar dalam pemurnian obat, tetapi juga tidak kehilangan dirinya dalam pertempuran yang sebenarnya, jadi dia tidak bisa membantu tetapi memiliki emosi yang berbeda terhadap Xiao Yan. Saudara Xiao Yan, pria berbaju hitam ini adalah pembunuh yang menyerang keluargamu. King Yuan samar-samar ingat bahwa orang yang menyerang keluargamu malam itu juga dengan aura jahat ini, dan meskipun hari sudah sangat larut, King Yuan mengingat semua wajah si pembunuh, jadi dia bisa menunjukkannya lagi kali ini. Ternyata kamu adalah pembunuh keluargamu, sangat disayangkan karena kamu juga menginginkan nyala apiku. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Kalau begitu jangan pergi, dan tinggallah untuk orang-orang dari keluargamu minta maaf. Xiao Yan mendengar kata-kata King Yuan dan mendekati pria berbaju hitam itu. Awalnya, dia mengatakan bahwa ketika bisnis Yueru selesai, dia akan pergi mencari pembunuh keluargamu untuk membalas dendam King Yuan, dan kemudian dia akan memenuhi keinginannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa ini akan menyelamatkan banyak masalah. Kenapa nafas ini terasa sedikit aneh? Sepertinya itu aura suku jahat asing. Raja Naga Emas dan suku jahat alien bertarung puluhan ribu kali, dan dia sangat akrab dengan napas mereka sehingga dia segera berkata dengan marah, "Bisakah kamu menanganinya?" Raja Naga Emas bertanya pada Xiao Yan perlahan. 3 transformasi misterius api surgawi, tanda klan, bangun riak energi yang menakutkan perlahan menjadi tenang. Bagaimana bisa? Pria berbaju hitam itu mau tidak mau kehilangan suaranya. Dia masih memiliki kekuatan untuk diandalkan, tetapi dalam auman Xiao Yan, dia merasakan ketakutan. Anak ini benar-benar memiliki peningkatan yang mengerikan. Namun, ada begitu banyak rahasia dalam diri anakmu. Pertama, ada nyala api yang tidak bisa kamu temui, lalu metode rahasia untuk meningkatkan kekuatanmu dalam waktu singkat, dan nyala api yang tidak biasa. Ketertarikanku padamu semakin besar, dan lebih besar. Itu saja, meskipun pria berbaju hitam itu sedikit terkejut, kekuatan antara Doudi dan yang kuat bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh peningkatan metode rahasia kecil, dan kekuatan eksternal adalah kekuatan eksternal lagi pula. Bagaimanapun, metode rahasia adalah kekuatan eksternal, dan itu tidak pada tingkat yang sama dengan penyempurnaan yang sebenarnya. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan penyempurnaan yang sebenarnya, dan apakah kalian sudah subscribe channel ini sehingga bisa mendapatkan notifikasi episode terbaru? Semua yang kamu andalkan pada akhirnya rentan dalam menghadapi kekuatan absolut, jadi biarkan aku menghancurkan ketergantunganmu. Pria berbaju hitam itu memandang Xiao Yan dengan jijik. Ada banyak omong kosong. Xiao Yan juga berkata kepada pria berbaju hitam, karena pria berbaju hitam di depannya adalah pembunuh keluargamu, maka dia tidak bisa membiarkannya pergi. Semangat juang tirani yang tak tertandingi terus memancar dari pria berbaju hitam, dan kekuatan besar itu secara samar-samar berubah menjadi seekor naga yang melayang di atas pria berbaju hitam, terus-menerus mengaum. King Yuan dan Yueru merasakan fluktuasi menakutkan dari naga energi hari itu. Xiao Yan diam-diam menyeduh sesuatu di telapak tangannya, dan diam-diam menatap pria berbaju hitam di depannya. Xiao, jika tidak berhasil, kita akan mundur dulu. Yueru tahu betul kekuatan pembangkit tenaga Doudi. Kata-kata Yueru tidak hanya untuk Xiao Yan untuk menyelamatkan nyawa ayahnya, tetapi yang lebih penting, dia peduli padanya. Ini semua alasan saya sendiri yang menyebabkan masalah, jadi saya tidak bisa tidak menyalahkan diri saya sendiri. Sejak aku bertemu dengannya,
Aku akan menyelesaikannya untuknya. Selain itu, jika kamu tidak main-main dengan mereka, mereka akan datang kepadamu cepat atau lambat. Xiao Yan sepertinya mengerti apa yang dipikirkan dan dikatakan Yueru. Jiwa seorang alkemis tingkat tinggi sangat lezat. Rasa keluargamu beberapa hari yang lalu benar-benar tak terlupakan, tapi saya yakin Anda akan lebih lezat. Pria berbaju hitam menatap Xiao Yan dengan rakus dengan wajah bengkok. Kamu adalah pembunuh keluargamu. Xiao Yan juga jernih dalam pikirannya, dan segera bertanya, ngomong-ngomong, kalian semua akan mati, jadi bagaimana jika kamu mengetahuinya? Keluargamu telah mendapatkan sesuatu yang tidak boleh disentuh, jadi itu pantas untuk itu. Pria berbaju hitam itu jelas mengira tiket yang menang ada di tangan mereka, tangannya, dan dia memberi tahu Xiao Yan dan yang lainnya seolah-olah pemenangnya berbicara dengan sarkasme yang sama kepada yang kalah. Apakah itu sesuatu yang tidak boleh terlibat? Saya sangat ingin tahu tentang hal yang Anda katakan. Mengapa tidak memberikannya kepada saya? Xiao Yan berkata dengan jahat, hahaha, anakmu tidak bisa melindungi dirimu sendiri dan kamu masih terlalu banyak berpikir. Pria berbaju hitam itu mengejek dengan jijik, kupikir kaulah yang tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Boneka setan emas, ayo, boneka yang sebanding dengan Dou di bintang 2, kamu benar-benar penuh dengan harta karun. Sebelum pria berbaju hitam itu selesai berbicara, boneka iblis emas menyerangnya dengan tinju emasnya tertutup. Tinju pria berbaju hitam dan tinju boneka iblis emas saling berhadapan. Satu pukulan jatuh, pria berbaju hitam itu jelas mundur beberapa langkah karena kekuatan tinjunya sebelum menstabilkan sosoknya. Sementara pupil abu-abu Jin Yao Pup yang mati dan tubuh perunggu emas yang tidak berfluktuasi sedikit menunjukkan postur meninju. Jelas, setelah pembaptisan dan lei 9 warna lagi, meskipun belum sepenuhnya berevolusi ke tingkat boneka setan emas, kekuatan boneka setan emas saat ini pada daging tidak lemah sama sekali. Meskipun ini tidak mengesampingkan bahwa orang berpakaian hitam di depannya tidak menggunakannya. Semua demi itu, bagaimana mungkin? Boneka ini sedikit aneh. Pria berbaju hitam itu tidak menyangka bahwa boneka yang sebanding dengan Dou di bintang 2 akan begitu kuat. Kekuatan guntur, pukulan yang tampaknya sederhana itu, pada kenyataannya, seluruh kepalan tangan ditutupi dengan kekuatan guntur, menyerang dengan kekuatan guntur. Tidak heran dia bisa membuat dirinya mundur beberapa langkah untuk menstabilkan langkahnya. Meskipun Golden Demon Puppet berada di atas angin pada awalnya, setelah pria berbaju hitam menjadi waspada, Golden Demon Puppet juga kehilangan kekuatan di bawah kekuatan penuh dari bintang 3 Dou Di of the Man in Black, dan tubuh perunggu jelas tersapu oleh yang hitam. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tertekan ketika dia melihat berapa banyak lubang yang dipukuli. Pertarungan antara iblis emas dan pria berbaju hitam berlangsung terus-menerus. Melihat iblis emas yang akan kehilangannya, Yueru dan King Yuan juga menggigit bibir, karena mereka berdua tahu bahwa sekali iblis emas dikalahkan berikutnya datang Xiao Yan, kemarahan surgawi Huang Quan. Xiao Yan akhirnya menyelesaikan perpaduan teratai api kemarahan Buddha. Biji teratai halus yang tergantung di telapak tangan Xiao Yan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Tepat ketika pria berbaju hitam itu puas, Xiao Yan menyelesaikan fusi Buddha's Fury dan Fire Lotus, tetapi dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, karena Xiao Yan juga tahu bahwa pria kuat seperti mesakan kekuatan kehancuran di hadapannya, itu segera merupakan serangan jiwa dan pergi. Setelah serangan jiwa berhasil, menyebabkan pria berbaju hitam jatuh ke dalam stagnasi sementara, itulah waktu terbaik untuk menyerang dengan biji teratai api yang berbeda. Selain itu, Xiao Yan percaya bahwa hanya dengan begitu pemenang akan ditentukan dengan satu pukulan. Kemarahan Huang Quan Tian datang dengan tenang ketika pria berbaju hitam itu bangga berurusan dengan boneka setan emas. Pria berbaju hitam itu memuntahkan seteguk darah, tetapi dia tidak mandek. Apa kau gagal? Gumam Xiao Yan sambil menatap pria berbaju hitam itu. Batuk, itu adalah kekuatan jiwa yang sangat kuat.
untungnya saya menyiapkan tangan ketika berhadapan dengan Anda para alkemis, hanya untuk mencegah jiwa Anda menyerang. Satu-satunya cincin di jari pria berbaju hitam itu rusak, jelas, sebagian besar siao serangan jiwa yang dilawan oleh kekuatan di dalam ring untuk menahan serangan jiwa jadi itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada pria berbaju hitam itu. Apakah kamu tidak berdaya? Kalau begitu selamat datang kematian, pria berbaju hitam itu meraung keras. Jiaolong yang bercokol di atas kepalanya juga mengeras pada saat ini, dan meraung ke arah Xiao Yan. De Jiaolong meraung ke arah Xiao Yan dari atas kepalanya, dan udara penuh dengan suara angin pecah. Kekuatan Jiaolong ini tidak bisa membantu tetapi membuat Xiao Yan merasa mati rasa di kulit kepalanya. Melihat ini, Xiao Yan juga berbalik teratai kemarahan Buddha di tangannya. Angkat perlahan, temui naga itu dan pergi. Untuk beberapa alasan, pria berbaju hitam tiba-tiba berteriak. Xiao Yan tahu betul bahwa ini jelas merupakan gejala serangan jiwa. Ternyata pada saat kritis ini, King Yuan bekerja keras untuk merangsang dendamnya sendiri, dan cahaya putih memancar dari King Yuan untuk menyerang pria berbaju hitam. Serangan jiwa yang baru saja diluncurkan King Yuan bahkan lebih kuat dari Huang Quan Tian Fury milik Xiao Yan. Rahasia apa yang dimiliki King Yuan ini? Meskipun Xiao Yan bingung saat ini, krisis belum teratasi saat ini, dan dia tidak bisa melepaskan kesempatan singkat ini. Dia mengangkat teratai api Furious Buddha di tangannya dan melemparkannya ke tempat hitam yang stagnan. Pria berpakaian, karena pria berbaju hitam itu diserang oleh jiwanya dan jatuh ke dalam stagnasi sementara, naga menakutkan yang baru saja dia padatkan juga menghilang dalam sekejap. Teratai api Buddha yang marah langsung menyerang tempat pria berpakaian hitam itu berada. Kekuatan penghancur yang mengerikan menghancurkan bagian kecil langit ini. Semua pengikutnya menguap, dan Xiao Yi memancarkan perisai pelindung besar untuk melindungi Yueru dan King Yuan, yang mengalami koma. Xiao Yan juga terengah-engah, melihat ke tempat di tengah ledakan, bergumam pada dirinya sendiri, aku harap kamu tidak mati, kamu harus membiarkan King Yuan membunuh musuh. Teratai kemarahan Buddha selalu menjadi pembunuh terbesar Xiao Yan saat berada di benua Douqi. Xiao Yan menggunakan Fen Jue untuk secara paksa menggabungkan berbagai api yang berbeda menjadi biji teratai kecil dengan kekuatan yang menakutkan, menemukan kesempatan yang tepat untuk menimbulkan kerusakan berat pada musuh. Sejak memperoleh warisan Kaisar kuno Tuoshe, dengan kekuatan Kaisar pertama Yan di daftar Yihuo, perpaduan Yihuo menjadi jauh lebih mulus, dan kekuatannya juga jauh lebih besar. Meskipun Xiao Yan memiliki tuannya sendiri yang tertinggal, cincin api Kaisar ada juga banyak ramuan obat dan keterampilan bertarung di dalamnya, tetapi ketika Anda datang ke benua Doudi, salah satunya adalah tidak ada waktu untuk belajar dengan cermat, dan yang lainnya adalah tidak ada tempat yang cocok, jadi sekarang Anda dapat menangani yang kuat. Ada beberapa keterampilan bertarung yang dapat digunakan untuk menyerang. Anda hanya dapat mengandalkan kekuatan kekerasan dari perpaduan api yang berbeda untuk membunuh. Faktor mengamuk yang menakutkan berdesir dalam lingkaran dan lingkaran. Sebuah terowongan besar muncul di mana pria berpakaian hitam itu awalnya, dan akibatnya menyebar dalam lingkaran, dan setelah beberapa saat, ada asap setelah bubar. Di terowongan besar, sosok yang dimutilasi perlahan muncul di depan beberapa orang. Awalnya, pria berbaju hitam itu sedikit meremehkan Xiao Yan, yang menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Dia berpikir bahwa semut jenis ini dapat dengan mudah menangani semut di tangannya. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa semut semacam ini bisa melakukannya? Benar-benar menampilkan serangan yang mengerikan, dan dia hampir mati. Xiao Yan di depannya ini benar-benar sialan, pria berbaju hitam yang selamat dari pusat ledakan. Xiao Yan melihatnya dengan cermat dan hanya kehilangan satu tangan dan satu kaki. Anda harus tahu bahwa itu adalah teratai api Furious Buddha, yang dibiakkan dengan menggabungkan kekuatan kekerasan dari 6 api yang berbeda. Selain itu jatuh ke dalam stagnasi singkat setelah serangan jiwa dari pukulan kekuatan penuh King Yuan.
Satu-satunya cara untuk bertahan melawan serangan jiwa adalah Xiao Yan, itu hancur dalam serangan sebelumnya, dan bahkan serangan terkuat Xiao Yan hanya menyebabkan kerusakan berat pada pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam dengan dou di bintang 3 lengkap itu akan sangat menakutkan. Tangan dan kaki pria berpakaian hitam itu terus mengeluarkan darah gelap, dan darah mengalir dari tangan dan kaki yang patah, memberi orang bau darah yang menyengat dari jauh. Bajingan kecil, kamu benar-benar bisa memaksaku menjadi sangat malu. Aku harus membunuhmu hari ini untuk berkorban kepada klan iblisku. Pria berbaju hitam itu berteriak pada Xiao Yan dengan wajah yang tidak sedap dipandang. Xiao Yan menatap wajah ganas pria berbaju hitam di depannya, dan hampir tanpa sadar bergerak, karena meskipun pria berbaju hitam itu menderita kerusakan parah, aura yang memancar dari tubuhnya lebih kuat dari yang barusan. Pengalaman tempur selama bertahun-tahun membuat Xiao Yan tahu bahwa itu berarti pria berbaju hitam di depannya akan menggunakan kartu asnya. Bahkan jika mereka mati bersama, semua jiwa yang mati mematuhi perintahku. Berkorban. Pria berbaju hitam itu mengeluarkan tas dengan satu-satunya tangan yang tersisa, dan berteriak keras. Segera, beberapa tubuh jiwa terbang keluar dari tas yang dikeluarkan pria berbaju hitam itu. Semuanya terbang ke langit, hanya tenggelam dalam kegelapan ini. Hahaha. Setelah berbicara, tubuh pria berbaju hitam yang tidak sedap dipandang itu terbakar. Xiao Yan merasakan bau kehancuran dari tindakan pria berbaju hitam, dan serangan yang hampir diambang ditembak harus berhenti di bawah energi iblis yang memenuhi langit. Potongan aura gelap perlahan melayang ke langit dari tempat pria berbaju hitam itu, membentuk sosok besar. Wajah asli pria berbaju hitam diproyeksikan menjadi sosok jahat besar di langit, kecuali kepalanya. Seluruh tubuh sosok besar itu ditutupi dengan kepala manusia yang padat. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Xiao Yan bertanya dengan suara yang dalam. Memang, situasi di depannya telah melampaui pemahaman Xiao Yan, dan segera dia harus meminta bantuan tuannya Jin Long King. Ini sebenarnya metode pengendalian mayat untuk jiwa keluarga iblis mayat. Seru Raja Naga Emas terkejut di atas ring. Jangan khawatir tentang ini, lihat bayangan hitam di tanah tempat pria berbaju hitam itu berada. Itu berarti jiwa yang dia kumpulkan belum sepenuhnya terintegrasi dengan hantu di langit. Kita berada di... Karena keluarga iblis mayat ini memperhatikan mengumpulkan jiwa dan mengendalikan boneka mayat, ini adalah hal yang baik untukmu. Raja Naga Emas tidak bisa menahan tawa. Tuan, seperti ini aku khawatir. Xiao Yan tidak tahu kekuatan Raja Naga Emas dengan baik, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk khawatir. Bukan tidak mungkin untuk menyelamatkan mereka, tetapi menurut pengamatan saya, sebagian besar dari mereka telah terkikis oleh energi iblis dari ras iblis, dan kewarasan mereka mungkin tidak sepenuhnya ditinggalkan, dan jiwa-jiwa ini sudah tahu bahwa bahkan jika mereka berjuang keras, mereka pasti akan ditelan. Tetapi jika kamu membebaskan mereka, bukankah itu akan menjadi tambahan besar bagimu? Raja Naga Emas memandang Xiao Yan dan bertanya, untuk kekuatanku, kamu dapat yakin. Ketika aku berada di puncakku, semut jenis ini tidak layak disebut, bahkan jika keadaan jiwaku bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Raja Naga Emas memancarkan kekuatan yang kuat. Paksaan, meskipun Raja Naga Emas bukan seorang apoteker, pemahamannya tentang apoteker tidak lebih buruk dari yang lain. Meskipun memang terlalu kejam untuk menggunakan jiwa untuk meningkatkan kekuatan jiwa, lebih baik membantu jiwa-jiwa ini untuk membebaskan mereka daripada diperbudak oleh iblis. Akan sangat berterima kasih untuk berintegrasi ke dalam tubuh Xiao Yan karena bagaimanapun, mereka semua kuat di dunia 1000 besar, dan dunia 1000 besar bertentangan dengan ras iblis. Mengumpulkan jiwa ini sama dengan klan jiwa di benua Doki saat itu. Meskipun tujuannya berbeda, metodenya hanya dapat dikumpulkan dengan membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan melihat gambar diam di dalam bayangan yang terus meningkat. Semakin banyak jiwa melayang ke langit dari asap hitam yang dibawa oleh orang-orang berbaju hitam. Ada jiwa yang lemah, dan ada juga jiwa yang kuat.
tetapi mereka semua menyatu dalam bayangan langit. Xiao Yan melihat jejak doa di mata mereka, seolah berdoa agar Xiao Yan membebaskan mereka. Bagaimanapun, mereka semua dari dunia yang kuat, bahkan jika mereka mati, mereka tidak mau digunakan oleh iblis. Ketika jiwa terakhir bergabung ke dalam bayangan di langit, bayangan itu memancarkan aura mengerikan dan jahat, menyebabkan seluruh ruang kecil sedikit bergetar. Xiao Yan melihat hantu besar di langit dan tetap diam. Di kejauhan Yueru baru saja pulih dari getaran teratai api murka Buddha, dan kemudian dia melihat saat pria berbaju hitam berubah menjadi hantu besar. Tangan kecilnya tidak bisa menahan untuk menutupi bibirnya yang sedikit gemetar. Hari ini, aku akan mati. Apakah kamu di sini? King Yuan, yang berada di samping, baru saja meluncurkan serangan jiwa, yang jelas menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya, dan juga pingsan. Xiao Yi berdiri di samping kedua gadis itu, tampak seperti boneka porselen lucu dari kejauhan. Xiao Yi, Yueru, jaga King Yuan dengan baik, menjauhlah, percayalah padaku. Xiao Yan buru-buru menghibur. Xiao Yi dan Xiao Yan memiliki hubungan dari hati ke hati. Tentu saja, mereka tahu rencana Xiao Yan. Mereka mengulurkan tangan merah muda dan lembut mereka dan menarik Yueru dan King Yuan kembali, dan mengatakan banyak ocehan di mulut mereka, seperti jika mereka berbicara satu sama lain. Yueru berkata, "Saudari Yueru, jangan khawatir, tuannya akan menanganinya, kita harus mempercayai tuannya." Melihat bahwa Yueru tidak begitu takut lagi, matanya terfokus pada pria kurus di depannya. "Tuan, sekarang setelah bayangan itu sepenuhnya terbentuk, apa yang harus kita lakukan?" Xiao Yan mendengarkan kata-kata tuannya, dan menunggu sampai bayangan itu benar-benar kental sebelum bertanya. Hal berikutnya adalah menaklukkannya. Raja Naga Emas memandangi hantu besar di langit yang dipadatkan oleh banyak tubuh jiwa. Metode pengendalian mayat keluarga iblis mayat memiliki titik di dahi mayat. Titik itu tidak mudah ditemukan oleh orang biasa, tetapi itu adalah musuh terbesar. Metode pengendalian mayat dari keluarga iblis mayat juga sangat sempurna, tetapi saya telah banyak berurusan dengan mereka, dan satu-satunya kelemahan juga di metode pengendalian mayat pada awalnya adalah lingkaran sihir, dan mata lingkaran memaksa semua jiwa bersama. Mata, bayangan di depanku juga tak tertahankan. Raja Naga Emas berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menggunakan kekuatan jiwanya untuk melihat, tetapi dia tidak menemukan apa yang disebut mata formasi di atas kepala hantu itu. Sepertinya mata formasi harus disembunyikan, dibutuhkan serangan yang akurat untuk membuat titik formasi muncul. Xiao Yan punya rencana di hatinya. Dia menggunakan energi dendamnya, mengelilingi dirinya dengan api aneh, dan menyerang hantu itu. Meskipun aura jahat yang memancar dari hantu ini lebih kuat dari aura pria berbaju hitam tadi, bahkan jika itu telah mencapai tingkat kaisar pertempuran bintang 4, hantu itu terlalu rumit dan tidak memiliki kebijaksanaan sama sekali membantai mesin perang. Xiao Yan berani melawannya. Hantu besar di langit terus-menerus memancarkan aura jahat. Di ruang kecil ini kemanapun hantu itu pergi, pepohonan cepat layu, tanpa meninggalkan rumput. Telapak keberuntungan surga besar. Xiao Yan melihat bayangan yang semakin dekat, dan berjalan pergi dengan satu telapak tangan. Jejak telapak tangan berenergi besar melesat ke arah hantu itu, dan api aneh itu perlahan-lahan mengelilingi telapak tangan itu, menyerang dengan sedikit suara angin yang pecah. Hantu besar itu melambai dan jejak telapak tangan energinya menghilang, tetapi nyala api aneh itu tetap ada di tangan hantu itu. Ketika Xiao Yan melancarkan serangan, dia dengan sengaja menghindari titik buta dari penglihatan hantu. Meskipun Xiao Yan sendiri tahu bahwa Heavenly Fortune Palm dari Heavenly Rank Fighting Skill tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada makhluk di depannya yang sebanding dengan Kaisar Pertarungan Bintang 4, tetapi saya tidak menyangka bahwa pertahanan dan reaksi hantu ini akan sangat